warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita mau ngebahas Microsoft Excel. Langsung saja ya. Yang tidak punya kuota banyak bisa di nonaktifin videonya, tidak apa-apa. Nah, kalian Oke, Mas. download dulu filenya di Google Classroom, udah ada. Nah, kita mau ngebahas tentang fungsi logika, fungsi teks, sama fungsi angka. Yang latihan ini kalian bisa download di Google Classroom di latihan 9. Ini latihan 8. Nah, sebenarnya Excel sama Word itu hampir sama ya. Ada home, insert, back layout, formula, data view. Yang membedain cuma ini kolom-kolomnya, kalau di Word kan nggak ada. Nah, ini namanya yang di sini nempok. Ini nunjukin sel yang aktif. Misalkan ini sel aktifnya di K9. Nah, yang ini di O19. Kalau yang ini namanya formula teks, formula bar nih. Ini buat masukin rumus-rumus. Yang ini ke samping namanya, yang ABCD namanya kolom. Yang 1, 2, 3 namanya baris. Ini kan di Excel bisa gini apa? Bentar ya. Langsung dibikin aja ya. Ini kan kita mau bikin daftar kumpulan nilai mahasiswa. Nah, ini kan kolomnya masih misah-misah. Nah, kita bisa jadiin satu, caranya di blok. Misalkan sampai sini. Terus di mark center, dijadiin satu. Sama yang kayak di Word kemarin. Terus yang ini, yang nomor. Ini kan kelebaran. Kita geser. Nah, gesernya taruh pointer kalian di sini di huruf sampai muncul simbol seperti ini, garis panah 2. Baru bisa digeser. Kita mau bikin ini. Nah, kita mau bikin
seperti ini. Ini karena nanti ada keterangannya. Yang pertama kita mau bikin ini di market center juga, ini di market center juga. Nah ini kan ada 2 baris. Kita mau jadiin 1 baris. Caranya kita blok. Klik kita blok. Nah di market center sama kayak yang daftar kumpulan nilai. Terus yang ini juga di market center. Yang ini. Yang nilai kan market center-nya gabungnya ke samping di kolom. Tinggal di blok. Nah, di sini kan ada nih kode mata kuliah. Nggak cukup. Kan kita bisa klik terus ke menu home ke wrap text. Nah, ya jadi mudah-mudahan. Terus yang ini juga. Yang ini di wrap text juga. Jenis mata kuliah di teks, yang ini juga di wrap text. Nah, di nomor ini sebenarnya tuh kalau di Excel bisa ditarik. Misalkan ini 1, kita bisa narik. Nah, sampai muncul simbol tanda plus di pojok kanan bawah. Kita tarik ke bawah, nanti jadinya 1 semua. Tapi kalau udah urut kayak gini 1, 2, kita blok dulu sampai 2, kita tarik, nanti hasilnya urut. Ya, udah pada paham? Halo? Paham, Kak. Paham, Kak. Nah, terus kalau udah dibikin kayak gini, kita tinggal bikin tabelnya. Caranya kita blok dari nomor, kita blok sampai ini keterangan mata kuliah. Kita masuk ke menu home, ke menu font, terus pilih yang ini, yang tab border, klik, pilih yang all border. Nah, nanti sama seperti ini. Nah, sama kan? Terus yang ini juga dibikin tabel. Caranya di blok, masuk ke menu home, menu font, terus ke border, pilih yang all border. Ini juga blok, sampai grafik, pilih ke home, border, terus all border. Terus kita tinggal ngisi. Nah, di latihan 9 ini kita mau membuat fungsi left, mid, right, if, and, or, lookup. Kalau
fungsi left itu untuk nampilin teks sebelah kiri. Misalkan nih, kan kalau di Excel rumus harus disamakan dulu ya. Misalkan ini left, nah kurung. Saya mau ngambil 3 huruf dari kiri. Berarti nanti hasilnya aga. Nah, misalkan saya mau ngambil tengah. Mid. Kalau tengah pakainya mid. Misalkan saya mau ngambil GAM. Jadi dimulai dari huruf 2. Ambilnya 3. Nah, 3. Terus misalkan mau ngambil dari kanan, berarti right. Saya mau ngambil 2 huruf, MA. 2. Nah, fungsinya seperti ini. Terus untuk di mata kuliah ini kan pakainya rumus keterangannya nama mata kuliah diambil dari tabel mata kuliah. Berarti tabel yang ini kan berdasarkan 3 karakter keempat, mulai dari karakter keempat sebanyak 3 karakter pada kode mata kuliah fungsi VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu fungsinya tabel yang vertikal. Kalau yang apa? Kalau yang VLOOKUP untuk yang horizontal. Nah, VLOOKUP itu menentukan suatu nilai berdasarkan kondisi di mana dapat diambil secara vertikal. Kalau yang VLOOKUP berarti kebalikan yang secara horizontal. Nah, di sini kan kodenya berupa angka. Kalau di sini teks. Nah, kita ubah jadi teks. Caranya kita klik dulu di C17. Masuk ke formula bar. Kita klik di depannya, kita kasih tanda petik 1. Terus enter yang bawahnya juga. Yang bawahnya juga semuanya dikasih tanda petik 1 depannya. Nah, nanti ada simbol ini, segitiga di atasnya. Tadi rumusnya di keterangannya disuruh tabel mata kuliah berdasarkan 3 karakter keempat. Berarti 3 karakter keempat dimulai dari 302. Sebanyak 3 karakter. Nah, pada kode mata kuliah VLOOKUP berarti yang ini. Berarti kita bikinnya pakai 2 rumus. Pakai VLOOKUP dan XC. Sama-sama dengan VLOOKUP buka kurung, terus titipin fungsi lain MID, buka kurung.
Nah, teks mana yang mau diambil? Teks yang C5. C5. Nah, di sini kan di laptopku tuh perintahnya koma, tes, koma, star number, koma. Nah, kadang ada yang titik koma. Kalian tinggal ngikutin. Terus koma, kita ambil dari 4. Keempat. Terus 4, koma, kita ngambilnya cuma 3 huruf. 3. Kurung tutup. Nah, kita masukin tabel datanya. Kita klik dari kode ini, nama, sampai ke grafik. Terus kita koma. Kita kasih 2 karena yang diambil kolom kedua. Kalau misalkan yang diambil, misalkan ini ada 3 kolom, yang diambil yang sebelah sini berarti nurutnya 3. 2, 0. Tutup kurung. Nah, jadinya agama. Nah, ini kalau ditarik ke bawah, nanti bakal ada yang rusak. Nah, yang ada NA. Karena tabelnya nanti juga ikut ketarik ke bawah. Nah, biar nggak ketarik, kita kunci pakainya huruf. Nah, ini $. Ini juga. Nah, ini udah dikunci. Nanti kalau ditarik ke bawah nggak bakalan ubah tabel lengkapnya. Klik, kita tarik di pojok sampai muncul tanda plus. Nah, ini sudah jadi. Terus yang semester. Halo? Oh, iya. Terus kita mau ngisi yang semester. Di keterangannya kolom semester menggunakan lab berdasarkan 1 karakter di depan kode mata kuliah. Nah, seperti yang pertama saya contohkan, berarti karakter pertama pada kode mata kuliah. Dengan lab buka kurung, kolom yang mau di seperti kliknya C5 ini kan 5. Kita ngambil koma, kita ngambilnya kan 1 huruf berarti 1. Kurung. 2. Terus kita tinggal halo? Halo, Kak. Oh Iya, ya. Mas. Ya, berarti nyambung. Tak kira laptopku putus lagi. Terus yang di semester ini kita tarik ke bawah. Caranya ya sebelah kanan bawah sampai muncul tanda plus. Nah, tanda plus ini, tanda plus hitam. Kita klik, kita tarik ke bawah. Terus yang angka didapat dari halo, tolong ya di mute. Halo? Iya, Mas. Ya. Kedengar jelas enggak?
Jelas, Mas. Oh ya, siap. Terus tadi kita mau ngisi yang apa? Yang angka ya. Yang angka di keterangannya kolom angka menggunakan if berdasarkan kriteria dari kolom huruf dengan ketentuan A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita pakainya if sebanyak 4 kali. Nah, if itu fungsinya untuk menentukan nilai dengan membandingkan yang didasarkan pada kondisi tertentu. Kurang ngerti ya. Mbak, tolong Mbak di Mbak Denina. Aduh, harap mangkat. Enggak lah. Turun tekan. Bapak, majalah. Tolong yang lain di mute dulu. Saya tak suka ke sekolah. Tolong Turun. Denina. Ya, udah mau mute. Maaf ya, Denina tak mute. Nah, tadi sampai mana? Sampai nomor 3 ya. If itu digunakan untuk menentukan nilai dengan membandingkan yang didasarkan pada kondisi tertentu. Nah, tadi kita kan pakainya if-nya ada 4. Nah, yang pertama itu sama dengan terus if buka kurung di G5, diklik juga bisa G5 sama dengan, nah, harus kalau huruf harus dikasih petik 2 ya. If G5 sama dengan A, maka nilainya 4. Kalau angka nggak usah dikasih petik 2. Terus koma lagi, kita kasih if lagi, if G5 dengan B, koma, maka hasilnya 3. Koma lagi, if kurung G5 sama dengan C, koma, maka nilainya 2. Lagi if kurung G5 sama dengan D, maka nilainya 1. Nah, ini yang terakhir kan nilainya 0. Kalau berarti nggak usah dikasih if lagi. Jadi kan kalau ini nggak ada semuanya, berarti nilainya 0, berarti koma 0. Terus tutup kurung sebanyak if. Ini kan if-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tutup kurung 1, 2, 3, 4. Kita enter. Terus kita klik, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, udah samakan D sama dengan 1, C sama dengan 2. Misalkan E kan E0, ya kan 0. Benar. Terus untuk yang bobot kalau yang bobot keterangannya pakainya bobot. Kolom bobot diisi halo.
Halo? Halo. Oh, Halo, Kak. Halo. iya, tak kira. Nggak apa-apa kan tadi kan? Masih nyala kan? Ya, kita lanjut ya. Untuk Ya. bobot kolom bobot diisi berdasarkan perkalian kolom SKS dengan kolom angka. Nanti kalau misalkan putus-putus atau ada masalah, langsung ngomong ya, bilang ya. Halo? Iya, Kak. Oh ya. Iya. Ya. Iya, Kak. Nah, untuk bobot didapat dari perkalian kolom SKS dengan kolom angka. Sama dengan kolom SKS dengan kolom angka. Sama dengan berarti E5. Diklik juga bisa, ditulis juga bisa. Kali berarti pakainya bintang. Nah, pakainya tanda bintang. Dengan kolom angka yang H5. Terus enter. Terus kita tarik ke bawah, caranya sama kayak tadi. Terus untuk kelas didapat dari kolom kelas menggunakan kombinasi right dan if berdasarkan satu karakter. Jika hasilnya P, maka harus diganti dengan pagi, sedangkan jika S harus diganti dengan sore. Nah, pakainya yang pakai mata kuliah ini. Jika belakangnya P, pagi, jika S, siang, maaf, sore. Hanya sama dengan if, tanda kurung, right, kurung, kita ambil dari C5, teks yang kita ambil dari C5, koma, kita ambil cuma satu huruf. Sudah tutup. Terus jika nanti hasilnya sama dengan B, koma, maka nanti menampilkan pagi. Dua koma lagi. Jika hasilnya S, nanti menampilkan sore. Dua tanda kurung. Kurungnya satu, soalnya X-nya cuma satu. Kita klik, kita tarik ke bawah sampai muncul tanda plus. Nah, kan PPP pagi, yang S sore. Terus untuk pengampu, untuk yang pengampu diambil dari tabel pengampu menggunakan fungsi HLOOKUP. Jadi kalau HLOOKUP itu kebalikan dari yang VLOOKUP ya. Kita sama dengan HLOOKUP, buka kurung. Nah, kita klik huruf value-nya, klik, koma, terus kita blok data tabel dari ini kode nama sampai hilal, koma, kita tulis 2 karena di namanya kan di bawah bagian kedua. Kalau misalkan nanti baris ketiga berarti notnya 3. Terus koma. Terus
betul. Yang ini biar ditarik nanti nggak error, ini harus dikunci pakainya $$ yang pertama. Nah, yang dikunci yang tabelnya aja ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, terus jenis mata kuliah. Diambil dari mata kuliah diambil menggunakan kombinasi made dan if. Nah, berdasarkan 2 karakter kedua dimulai dari 2 karakter dan jika hasilnya ATM maka harus diganti dengan teori link KPA praktek. Ya, jadi nanti kita ambil 2 huruf dari kode mata kuliah dimulai dari karakter huruf kedua berarti yang ini dari yang TE. Nah, ini yang TE PA TE. Jika nanti hasilnya TE maka di jenis mata kuliah akan menampilkan teori. KPA nanti praktek. Kita pakainya fungsi if dan made. Made itu fungsi untuk mengambil huruf yang di tengah-tengah ya. Sama dengan if kurung made kurung. Nah, kolom ini yang mau diambil sama dimulai dari karakter kedua. Nah, koma ambilnya cuma 2 huruf berarti 2 tutup kurung terus dan nanti sama dengan hasilnya TE koma nanti akan mengambilkan teori koma jika nanti hasilnya tidak TE akan menampilkan praktek kurung. Ingat kalau menggunakan huruf harus pakai titik 2. Kalau angka nggak usah. Kita enter. Jadi teori tertarik. Kita tinggal samain. Ya, benar. Terus keterangan mata kuliah. Diambil berdasarkan kolom SKS dan kolom angka. Jika kolom SKS lebih besar dari 2 dan nilai kolom angka kurang dari 3, maka nanti akan berisikan ulang. Jika sebaliknya nanti akan berisikan lulus menggunakan kombinasi if dan break. Kita pakainya fungsi if dan and. Klik di atas. Di fungsi and itu jika kedua-keduanya terpenuhi ya, menunjukkan nilai kebenaran. Sama dengan if kurung and kurung dan nilai SKS nilai SKS yang ini E5 lebih dari atau sama dengan 2 dan hanya koma. Dan apa tadi nilai angka ya? Nilai angka H5 lebih kecil atau sama dengan 3
tutup kurung, maka nanti akan menampilkan ulang. Nah, koma, jika baliknya maka akan menampilkan lulus. Tutup kurung. Jadi kalau nanti SKS-nya lebih dari atau sama dengan 2 dan nilai angkanya kurang dari 3, nanti ulang. Tapi sebaliknya, jika nilai SKS-nya balikan dari kurang dari atau sama dengan 2, terus nilai angkanya lebih besar atau sama dengan 3, berarti nanti hasilnya lulus. Kita, kalau udah ini kita enter, nah ini lulus. Terus kita tinggal tarik ke bawah. Ulang, lulus. Bang. Udah, terus selanjutnya kita ngisi ke jumlah SKS. Kita klik di sini, jumlah SKS itu yang ini. Kita pakainya fungsi angka, yang sum, sums. Sama dengan sum, buka kurung. Nah, kita tarik dari SKS ini, dari 2 sampai ke 2. Kalau sudah, kita tutup kurung. Enter. Jumlah SKS-nya ada 18. Terus untuk indeks prestasi. Kalau indeks prestasi, keterangannya berdasarkan penjumlahan kolom bobot dibagi jumlah SKS. Jadi indeks prestasi nanti didapat dari jumlah bobot ini dibagi dengan jumlah SKS. So, jumlah bobot dari ini 8 sampai 4, tutup kurung, dibagi garis miring, dibagi jumlah SKS. Nah, yang ini tinggal diklik, terus enter. Nah, indeks prestasinya 2,72. Terus yang terakhir, keterangan. Keterangan diambil dari jumlah SKS dan indeks prestasi. Jika jumlah SKS lebih besar dari 50% jumlah bobot, berarti nanti jika jumlah SKS-nya lebih besar dari setengahnya jumlah bobot, atau indeks prestasi lebih kecil dari 2, maka hasilnya akan menampilkan kurang. Jika sebaliknya, maka cukup. Jadi nanti jika jumlah SKS-nya lebih besar dari setengahnya jumlah bobot, hasilnya nanti akan kurang. Nah, atau jika indeks prestasinya lebih kecil dari 2, maka juga akan kurang. Nah, ini pakainya fungsi if dan or. Sehingga fungsi or itu salah satu harus terpenuhi. Jadi enggak semuanya. Kalau yang fungsi and itu kan semuanya harus terpenuhi. Kalau fungsi or tidak, jadi salah satunya. Jadi pakainya fungsi if sama or. Sama dengan if buka kurung, terus or, buka kurung.
jumlah SKS. Jumlah SKS berarti ini jumlah SKS. Sampai sini diklik. I12 lebih besar dari 50%-nya, 50% jumlah bobot dikalikan jumlah kan pakainya sum, di sum buka kurung bobot koma. Nah ini kan if or I12 kan jumlah SKS, jumlah SKS-nya lebih besar dari setengahnya jumlah bobot, setengahnya berarti kan 50% dikali jumlah total bobot, koma atau indeks prestasi lebih kecil dari 2. Indeks prestasi ini klik lebih kecil dari 2. Tutup kurung, koma, maka nanti akan menampilkan kurang. Jika baliknya koma lagi, maka akan menampilkan cukup. Kita tutup kurung 1 karena if-nya 1. Enter. Nah, ya, enter. Nah, ini juga yang indeks prestasi ini kan koma kan 2,72. Ini bisa ditambahin komanya, pakainya yang ini number yang ini. Terus bisa dikurangin. Nah, kita buatnya 2,72. Paham? Halo? Halo? Halo. Sudah paham? Paham kan? Enggak. Alhamdulillah. Ya, Kak. Terus kita ubah nama sheet-nya. Ini kan ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kita klik di sini di sheet. Sheet-nya kita klik, terus kita rename. Ini latihan 8. Enter. Jadi, nah misalkan kalian mau apa? Mau ngewarna-warnain juga bisa. Ini diklik, blok ya. Misalkan aku mau warnain warna kuning. Nah, ini untuk warna kuning. Sama kayak yang di Word kemarin loh, yang tabel. Nah, misalkan ini yang ini yang nggak pakai rumus tak warnain. Misalkan ini aku kalau ini juga sama, misalkan mau ganti font, ini pakainya di home yang ini, kayak di Word lah. Nah, ini kan ada banyak. Kalau mau ngebesarin ya ini. Ini besarin. Terus ya udah selesai.
Terus kita lanjut ke latihan berikutnya. Halo? Ya Kak. Iya, Pak. Oh iya. Oh, ini kok ada ini ya. Dari aku hapus. Nah, di Google Classroom kan ada 2 latihan ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Sama yang latihan ini. Nah, kita bikinnya nanti biar satu file aja ya. Kita copy. Kita masuk ke latihan yang tadi. Yang latihan yang tadi. Nah, ini yang sebelahnya yang latihan 9. Caranya sama, ini kita ubah dulu, kita klik di sheet 3, diklik, terus di rename. Tulis latihan 9. Jadi kelebihannya di Excel itu bisa nyimpen file banyak di dalam satu file. Nah, ini kalau mau tambah lagi, tambah sheet. Ini. Nah, ini yang latihan 9. Kita mau bikin nah, ini kita mau bikin seperti ini. Ini contohnya ya. Sama kita email match, kita blok sampai sini. Ini terserah kalian biar ada di tengah-tengah. Email match center. Yang ini juga yang tes blok. Terus yang nama, yang nim blok. Di masuk center dijadiin satu. Nah, ini kan di tengah. Kita blok dulu. Nah, kita ratain ya. Nah, ratainnya juga sama sih. Menu-menunya kan hampir sama Word. Nah, ini untuk agak di atas, ini agak di tengah. Ini ya di tengah, ini di samping. Nah, terus ini nanti kalian. Terus ini nama kalian. Ini kelas kalian.
IT misalkan IT 55 di atau IT 58. Ini udah pada paham kan tadi bikinnya? Halo? Halo? Enggak paham. Berarti nggak usah tak ulang lagi kan bikinnya? Ya, nggak usah diulang. Nggak usah. Alhamdulillah. Kita tinggal rapihin. Cara apa? Ngelebarin juga kayak yang tadi sih. Klik yang ini. Nah, sampai muncul tanda panah. Oh ya, ini misalkan kalian lupa nih, barisnya kurang. Kalian tinggal klik, terus insert. Nah, kan ada. Atau pakai yang di menu home juga bisa, ini yang insert. Nah, misalkan di sini nih, kalian bikin, wah lupa, kurang kolomnya, diklik, insert. Nah, pakai yang insert yang di home juga bisa, insert. Nah, terus yang ini dijadiin satu ya, kolom A dan baris 89 dijadiin satu, di margin center. Terus yang mata kuliah juga yang ini jadi satu. Terus yang nilai di blok sampai setelah dijadiin satu. Nah ini kan tidak di tengah-tengah kan, kita klik. Nah, masuk ke menu home, alignment, terus pilih yang ini, yang middle, yang ini di atas, yang ini di tengah, yang mata kuliah sama SKS, kita blok aja, kita middle. Yang mana? Nah ini kan jumlah IPS dan SKS. Nah, itu benar. Terus yang jumlah nilai. Yang jumlah nilai ini berarti dijadiin satu. Nah, di mark center. Di sebelah kanan dan di atas. Biar sama seperti ini. Yang ini. Oke. Kita mark ke center. Nah, seperti ini berarti kita tinggal ngasih tabel, kita blok, masuk ke menu home, ke font, terus border, pilih yang all border. Yang ini berarti kita blok. Ini pakainya yang kita blok sampai sini, kita pakainya yang all border. Nah, kita samakan yang
yang logo tinggal kalian kasih lah caranya sama. Di sini agak besarin. Halo, paham? Paham, Kak. Ya. Terus kita tinggal ngisi ya. Di nilai akhir, huruf, bobot, dan jumlah. Oh, kita bikin ini dulu guys. Nah, ini warna-warna. Kita tambah WP. Kita di nomor di blok sampai ini. Kalian sih mau warnain yang mana? Misalkan saya mau warnain yang ini yang atas, mau aku warnain kuning biar sama kalian tadi ya. Terus kita yang ini mau tak warnain warna abu. Ini abu. Juga ini misalkan ya, setelah kalian sih mau warnain warna apa, bas. Nah, kita mau ngisi yang nilai akhir. Nah, di keterangannya nilai akhir diisi menggunakan operasi di nilai akhir diisi menggunakan operasi algoritma penjumlahan dan perkalian. Oh ya, maaf, ini ada 20%. 20%. Ke 15%. Uang ITS ke 10%. Nah, kalian cara isinya ini kalau misalkan ada tulisan ini diketik langsung, kita klik di sini, terus kita ketik langsung bakal hilang. Kita harus klik 2 kali. Klik 2 kali. Yang ini luas 35%. Kalau nggak 3 kali, 2 kali juga bisa, tinggal diklik sini, masuk ke formula bar. Nilai akhir diisi menggunakan operasi aritmatika penjumlahan dan perkalian. Nilai akhir didapat dari operasi penjumlahan dan perkalian. Berarti penjumlahan ini dan perkalian dengan yang persennya. Kita langsung sama dengan masuk. Ya. Halo? Halo? Oh ya. Halo, Kak. Kak. Ya, nilai akhir didapat dari nilai ini agama dengan perkalian persennya di teori tugas dan PS. Yang pertama, kita harus kasih sama dengan dulu. Kalau di Excel pasti harus sama dengan dulu. Tutup kurung.
Nah, kita klik di sini. D10. D10 dikali dengan 20%. Kurung ditambah. Kenapa 20%? Karena diambil dari ini, teori 20%. Makanya 88 dikali 20%. Terus ditambah, ini ditambah buka kurung sebelahnya. Jadi terus 10. Nah, 10 kita kalikan. Kita kali di tugas di sini kan 15%, berarti kali 15%. Kita tutup kurung, ditambah, kita buka kurung, yang ini F10. Diklik juga bisa, ditulis manual juga bisa. F10 dikali 30%. Dan terus tutup kurung, ditambah buka kurung, yang nilai UAS dikalikan 35%, tutup kurung. Nah, ini kan diambil 20%, ini ke 15%, tes 30%, pas 35%. Nah, rumusnya seperti ini. Hasilnya 86,9. Nah, ini kalau misalkan komanya mau kalian bikin 1, kalau mau kalian tambah juga bisa. Ini misalkan kasih 2 ya, 2 koma, 2 angka di belakang koma. Kita tinggal tarik ke bawah. Caranya sama, ke samping kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam kayak gini, tertarik, muncul. Nah, ini kan kalian terserah kalian mau bikin apa, bikin berapa koma. Terus yang huruf nah, huruf diisi menggunakan fungsi if dengan kriteria sebagai berikut. 86 sampai 100 nilainya A. 5 sampai 85 nilainya B. Terus 60 sampai 74 hasilnya C. 45 sampai 59 hasilnya D, dan 0 sampai 45 hasilnya 4 hasilnya E. Oke, kita pakainya if, dengan if kurung if jika nilai akhir yang ini 10, nilai akhir hasilnya lebih besar atau sama dengan 86. Kalau angka nggak usah dikasih petik, kalau huruf pakai petik 2, maka hasilnya A. Nah, ini berarti nanti kalau nilai akhir yang di sini 86 ke atas, nanti nilainya A. If A10, diklik juga bisa, diketik juga bisa ya. 10 lebih besar atau sama dengan dari 75, koma, maka nanti hasilnya B. Sama seperti yang ini ya. If lagi kurung 10. Nah, klik bisa, diketik juga bisa, lebih besar atau sama dengan dari 60.
nanti hasilnya C. Lagi if kurung 10. Kalian lihat yang di sini juga bisa sama. Barangkali di sini keganggu sama gambar. 10 lebih besar sama dengan ya, besar sama dengan 45. Yang 45. Nanti hasilnya D. Nah, jika di bawah itu di bawah 45, maka hasilnya E. Jadi nggak usah ditulis lagi. Hasilnya cuma 4 kali. Dan berarti nanti kalau di akhir nilai akhirnya di H10-nya lebih besar dari 86 nanti A. Kalau lebih besar dari 75 nanti B. Kalau lebih besar dari 60 C. Lebih besar dari 55 D. Dan kalau di bawahnya 45 nanti E. Terus kita tutup kurung. Tutup kurungnya sebanyak if-nya 1, 2, 3, 4. Bismillah. Kita tinggal tarik ke bawah. Terus yang bobot. Nah, yang bobot sama seperti yang latihan 8, sama seperti yang ini. Nah, yang ini yang angka sama. Kalau sama pakainya if sama dengan if jika nilai hurufnya sama dengan A, maka nilainya bobotnya 4, if juga nilai hurufnya sama dengan B, maka nilainya 3. Jika 10-nya sama dengan C, maka hasilnya C2. C2 sama jika if 10 sama dengan E, maka nilainya 1. Sama jika selain dari A, B, C, D, maka nilainya 0. Nah, kalau angka nggak usah dikasih petik 2, kalau huruf dikasih petik 2. Kita tutup. Di sini kan pakainya 4 if, berarti kurung tutupnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik sampai habis kayak ini, kita tarik ke bawah. Untuk yang jumlah diisi menggunakan fungsi perkalian antara kolom SKS dan kolom bobot. Jumlah berarti perkalian antara kolom SKS dan kolom bobot. Kolom SKS, kolom yang ini dikalikan dengan kolom bobot. Ini sama dengan kolom SKS dikali bintang dikali kolom bobot. Enter. Kolom SKS dikali kolom bobot. Berarti SKS dibintang kolom bobot. Kalau udah, kita tarik ke bawah. Terus isi yang jumlah
jumlah SKS dan jumlah nilai menggunakan auto sum, jumlah nilai dan jumlah SKS. Pokoknya sama dengan, kita klik di sini, SKS sama dengan sum kurung. Nah, dari jumlah ini kita tarik ke bawah. Nah, kita tutup kurung. Enter. Kita fokusin, kita taruh yang di atas, artinya yang di home, terus yang di elemen ini. Di tengah juga bisa sih, terserah kalian lah. Terus kalau jumlah SKS sama dengan sum jumlah SKS-nya ini. Nah, kita blok sampai yang praktek ECD. Kita kurung, enter. 1. Ya, untuk yang IP diisi menggunakan fungsi pembagian antara jumlah nilai dibagi dengan jumlah SKS. Jadi IP di sini diperoleh dari jumlah nilai ini dibagi dengan jumlah SKS. Nah, kita klik sini, diketik juga bisa, dibagi pakai yang garis miring, dibagi jumlah SKS. Ini satu klik bisa, diketik juga bisa, misalkan C berapa C 20. Jadi kok beda ya, 29 sini kok 23. Bentar. 62 dibagi 21. Oh iya, bener yang ini emang salah ya nyetaknya. Sudah selesai, ada yang bingung? Halo? Halo? Mas mau tanya Mas, Game enggak? yang tadi yang perbedaan yang pakai titik koma itu yang apa Mas ya? Lupa ya Mas. Oh, yang titik koma. Nah, bentar. Ya. Misalkan yang ini ya. Ini loh. Nah, ini perintahnya dari komputer masing-masing. Kalau di saya pakainya ini yang koma. Nah, kan if logical test, logical testnya saya pakainya yang I10 yang huruf ini. Nah, terus selanjutnya pakainya koma karena di komputer saya pakainya koma. Biasanya ada yang pakai titik koma. Tinggal ngikutin perintahnya. Soalnya koma Aja. salah terus dari tadi Mas. Ya. Manut yang perintah dari komputernya aja sih. Monggo yang lain barang ada yang mau tanya. Halo? Pak udah paham? Oh ya ini Pak, Bapak Roni sudah masuk. Monggo Bapak Roni kalau mau ngasih
himbauan atau gimana, Pak? Mas Asep mendengar Iya. suara saya dan rekan-rekan mahasiswa. Ya, sudah selesai nih Mas Asep. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, sudah. Jadi karena memang acara saya di Zoom yang lain sudah masih berlangsung, ini Anda mungkin mendengar suara dari salah satu narasumber. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memperlihatkan wajah saya juga. Nah, minta tolong ini seperti yang sudah di-set di Google Classroom, tolong Anda kumpulkan tugasnya di Google Classroom tersebut. Yang berikutnya ada nama filenya diberi nama mahasiswa, kemudian spasi name Anda ya. Gitu. Paling telat besok ya, paling telat besok gitu ya. Ntar minggu depan kita masih Excel lagi ya Mas Asep ya, betul ya? Nggih, Pak. Nggih, Mas Excel. Nah, ini kan direkam oleh Mas Asep. Ya, ntar kalau misalnya ada beberapa teman dari mahasiswa butuh rekaman tersebut, seperti biasanya akan kami share. Begitu mungkin Pak Asep, Mas Asep, monggo silakan bisa ditutup. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ya, Pak. Monggo yang lain, barangkali ada yang mau tanya sebelum tak tutup. Nanti personal aja Kak tanyanya. Oh, gitu. Biasanya apa? Standar internalnya Unismea, ya. Jadi dasar ya Ada. Terima kasih sebelumnya sudah mau mengikuti perkuliahan ICT kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nambah. Halo. Halo Pak. Iya ya. Iya Kak. Ya, jangan lupa besok ya, terakhir. Besok, ingat. Iya Mas. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.